Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu di sesi yang mungkin lebih ini ya, lebih fleksibel ya. Dan pada Lebih saat keren, ini Pak. lebih keren. Oke. Baik, ini memang ada timnya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim yang luar biasa telah mempersiapkan. Dan ini untuk menjadi gambaran-gambaran teman-teman berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan pelatihan yang akan teman-teman lakukan ketika sesi tanggung jawab Anda sebagai seorang mahasiswa di dalam tugas-tugasnya. Baik teman-teman sekalian ya, kita tunggu beberapa. Saya coba tanya dulu, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya harapkan teman-teman sekalian kita akan selesaikan pada sekitar pukul 11.30. Jadi silakan dipersiapkan. Ada jeda nanti di setengah 10. Di setengah 10 kita akan jeda beberapa menit sampai jam 10, 30 menit. Bisa keluar sejenak, baru nanti masuk kembali, tidak masalah. Yang jelas nanti kita akan selesaikan sampai sebelum zuhur. Nah, yang masih belum menggunakan atribut perkuliahan yang sebagaimana mestinya silakan dipersiapkan. Yang masih kaos silakan diganti dengan kemeja ya. Silakan ya dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Yang belum berwudu silakan berwudu dulu ya. Yang belum. Kalau seperti ini udah nggak, Pak? Kenapa? Kalau seperti saya ini sudah nggak, Pak? Betul, mantap. Saya memang niat kuliah dari awal sih, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Ya, Apalagi ya. perbedaan waktu kita yang sangat jauh ini, Pak. Oh makanya ya, mau tidak mau sudah siap duluan ya. Iya, Pak. Saya kira 7.30 waktu Indonesia Tengah, Pak. Oh. Malah lebih 1 jam ya tadi ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Malah lewat hampir 1,5 jam, Pak. Bohong, Pak. Tadi bilang setengah jam, Pak. Nanti ketika kita akan mulai ya, kita akan mulai 5 menit kembali ya, 5 menit lagi. Silakan yang belum aktifkan soundnya, mohon maaf ya, videonya silakan dipersiapkan. Ya, biasanya Rauf ini saya pengen lihat ya, pecinya itu loh ya, yang lihat ngangeni dia ya, pecinya. Apakah sekarang masih menggunakan peci atau tidak ya? Sinyalnya Ustadz kurang mendukung di desa, Ustadz. Oh gitu. Kurang standar nasional, Ustadz. Sinyalnya di desa, Ustadz. Ya, Bojonegoro ya. Kok desa sekali ya, sama seperti istri saya. Sama-sama di Bojonegoro ya. Dari yang paling jauh ya Hida orang pertama yang bersiap-siap di ruang tamu tadi ya. Hida sama Ayu Wilantika yang jam 7 tadi sudah mulai mempersiapkan diri ya. Kalau Zulfikar mungkin masih mandi, masih siap-siap ya. Saya dari subuh sih, Pak. Dari subuh ya. Sebelum sudah persiapan. Iya, Pak. Oke, mantap. Pansos dulu, Ustaz. Biar public speakingnya terlatih sedikit-sedikit gitu nah. Oh iya. Yang dari NTB siapa? Nur Hikmah. Nur Hikmah sudah hadir? Oh belum. Kemarin ada kendala teknis di jaringannya, jadi saya perlu konfirmasi ke Nur Hikmah. Mirsa mana Mirsa dengan pasangannya? Yang sudah tidak sabar tadi ya, kapan nih dibuka ini ya? Oke, 2 menit lagi kita akan mulai. Hida sudah jam 10 di sana ya Hida ya?
juga gambar ya. Di belakang ada gambar yang luar biasa menarik. Kumisnya kumis ini ya, preman pensiun. Sudah ada berapa peserta? Sudah ada 31 peserta dari 47 peserta, jadi masih cukup banyak yang belum hadir. Oke, Bimansyah sudah hadir. Bimansyah satu paket dengan teman-teman yang lain atau sendiri-sendiri? Sendiri, Pak. Oh iya iya. Di Bimansyah juga ini ya, jiwa seninya ada ya, ada ornamen di belakang. Oke, masih ada waktu 1 menit, silakan dipersiapkan sematang-matangnya. Yang masih belum berwudu, silakan berwudu dulu ya. Yang belum siap misalnya ada kertas atau ada tulisan-tulisan yang perlu ditulis dari dalam kertas, pulpennya bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sarapan, Pak. Oh, sarapan. Katanya udah sebelum subuh udah siap. Oke, kita coba mulai. Silakan dibuka videonya seluruhnya. Yang belum buka video silakan menunjukkan bahwasanya kehadiran Anda di forum ini. Oke, saya lihat dulu beberapa. Mirsa sudah hadir, Jumiati sudah hadir. Khairul Anami sudah hadir. Mana orangnya? Hadir, Pak. Oh ya, Salim. Biasanya satu paket ini Salim. Iya Pak, ada Pak. Oh iya. Oke, baik. Yusuf Hamdani sama Wisal biasanya. Yusuf Hamdani dan Wisal. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, silakan hadirkan nuansa kebahagiaan yang ada di dalam diri Anda. Hadirkan rasa kenyamanan dalam diri Anda, karena sesi ini adalah sesi di mana kita akan membahas banyak hal terkait dengan komunikasi atau public speaker atau public speaking. Nah, di dalam hal ini kita akan membahas banyak hal, dibagi menjadi beberapa bagian di sesi-sesi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas 2 pembahasan. Kemudian nanti minggu depan juga besok hari Selasa juga kita akan bahas 2 hal. Kemudian minggu depan kita juga akan masuk pada 2 hari dalam 1 minggu, di hari Senin dan hari Selasa. Di semuanya akan membahas beberapa materi. Materinya akan saya informasikan di sesi ini. Pointer. Oh ya. Oke ya.
Nah, teman-teman sekalian, sudah. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman sekalian. Kita akan membahas di setiap sesinya ada beberapa pembahasan. Hari ini kita akan bahas 2 pembahasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan komitmen, atau dalam hal ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai seorang public speaker. Kemudian yang kedua adalah menemukan kompetensi dan ciri khas yang akan kita miliki di dalam public speaker itu sendiri atau public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dari setiap pembahasan ada 3 hal yang akan menjadi subbagian di dalamnya. Contoh misalnya hari ini kita akan bahas terkait dengan komunikasi yang fokusnya adalah pada tahapan persiapan. Karena kenapa? Setidaknya teman-teman sekalian itu sudah memiliki komitmen dalam diri Anda, komitmen dalam diri kita masing-masing untuk menjadi public speaker. Karena mata kuliah ini adalah mengarahkan kita untuk menjadi seorang public speaker di dalam pelatihan yang kita susun. Untuk materi yang berkaitan dengan teori motivasi akan diinkludkan di dalam pembahasan-pembahasan kita. Karena bila kita pisahkan maka akan ada pembahasan yang sekiranya itu bisa digabungkan tetapi akan menjadi terpisah. Bila terpisah maka pemahamannya tidak secara menyeluruh. Maka saya akan meramu pembahasan kita di hari ini, besok dan minggu depan, 2 pertemuan besok, minggu depan itu dengan berkaitan antara materi kita dengan dua materi kita. Pertama terkait dengan komunikasi dan yang kedua berkaitan dengan motivasi, training motivasi atau teori-teori motivasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan yang perlu kita selesaikan. Setidaknya kalau dalam pembicaraan, dalam komunikasi, maka ada proses persiapan, kemudian ada pra persiapan atau pra pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat dan yang terakhir adalah berkaitan dengan akhir dari public speaking itu, ada evaluasi dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, bicara masalah komunikasi, tentunya teman-teman sekalian ada di antara teman-teman sekalian yang punya kemampuan public speaking. Tapi ada juga di antara Anda yang memiliki kemampuan yang bisa jadi 50% ke bawah. Ada 50% pas ya, ada yang 50% ke atas. Itu tergantung pada pribadi setiap manusia. Setiap Anda memiliki kepribadian yang berbeda, keyakinan yang berbeda, persepsi yang berbeda, yang mengakibatkan pada apa yang menjadi pandangan Anda juga berbeda. Misalnya Mas Reovani misalnya ya. Mas Reovani itu memiliki kebiasaan menjadi seorang public speaker. Maka biasanya antara Mas Reo dan Mas Salim yang berbeda kebiasaannya, yang berbeda pembiasaan atau waktu dalam penyampaian materinya, maka akan ada perbedaan pula menjadi paradigma. Apalagi misalnya Mas Salim itu punya pengalaman yang pahit terkait dengan menyampaikan sesuatu di hadapan publik, yang mengakibatkan pada akan merasakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita melakukan aktivitas public speaking, kemudian pada waktu itu ada nuansa yang negatif yang kita alami, maka kita akan memiliki paradigma yang berbeda dengan mereka yang berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan publik, kemudian menyampaikan informasi, mendapatkan respon yang positif, maka dia punya pandangan yang berbeda dengan pandangan yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin tanya, kita ingin diskusi dulu sekilas untuk mengetahui kemampuan teman-teman sekalian. Dari sekian banyak yang hadir di sini, siapa yang sudah terbiasa menyampaikan sesuatu di depan publik? Entah itu dalam bentuk pidato, dalam bentuk kepanitiaan, dalam bentuk apapun itu, silakan Anda sampaikan. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan, silakan unmute sound-nya. Silakan siapa? Raise hand juga bisa? Tidak masalah ini ya, bukannya
bicara masalah riak dan tidak ya. Tapi kita bicara masalah terbiasa dan pengetahuan kita terkait dengan komunikasi. Silakan, Mas Mirsa mau menyampaikan? Saya Ustadz. Oke, silakan. Jadi apa namanya pengalaman saya Ustadz ya tentang public speaking itu. Nah jadi saya orangnya dari kecil udah memang suka ngomong, suka debat dan lain sebagainya. Nah kemudian dikembangkan lagi waktu saya kursus di Pare. Nah saya kursus di Pare itu ngambil speaking, ya ngambil materi speaking, grammar dan vocabulary. Jadi waktu saya kursus di sana tuh ada beberapa mentor yang waktu itu memang gimana ya ditakutin lah. Tapi saya pilih itu dan mentor tersebut memberikan materi dadakan. Misalkan hari ini kamu harus berbicara tentang era globalisasi. Materinya dadakan waktu saat pertemuan itu baru dikasih materi. Nah, kemudian dikasih waktu untuk mempelajari selama 5-10 menit, kemudian disampaikan kepada teman-temannya di muka umum. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut. kalau kita mendapatkan punishment itu lebih ini lagi Ustadz. Jadi kalau kita mendapatkan punishment dari mentornya, kita disuruh speaking itu di jalan, di pinggir jalan, entah orang mau dengerin atau enggak, kita disuruh speak up di sana menggunakan bahasa Inggris dan materi yang sudah ditentukan. Kalau mendapatkan punishment-nya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Mas Mirsa bersama dengan istri waktu itu ke Pare? Oh enggak, waktu itu saya masih bujang, Ustaz. Masih bujang. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Mirsa ya. Ada lagi yang lain? Putri. Yang Putri. Minggu. Atau Mas Syahid mau nyampaikan? Iya Pak, Syahid Pak. Mbak. Siapa? Mas Syahid atau Mbak Eva? Mas Olip Pak. Nggak boleh nunjuk-nunjuk. Beritahu Din, Pak. Siapa mau menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Hida. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya punya pengalaman Pak public speaking untuk ngomong di depan wali santri ketika saya pengabdian di Papua Pak. Itu pertama kalinya saya ngomong di depan wali santri itu deg-degan Pak. Jadi waktu itu saya ditunjuk sebagai panitia ujian untuk menyampaikan hasil dari anak-anak santri-santri Pak. Mungkin dari situlah rasanya gimana jadi speaker, jadi pembicara di depan, menyampaikan itu. Ketika saya menyampaikan itu, pengalaman yang saya rasakan itu pertama deg-degan, terus kemudian kendala-kendalanya itu sering tiba-tiba kayak langsung blank, hilang gitu Pak. Ada yang mau saya sampaikan tapi ketika itu apa gitu loh Pak. Nah itu yang jadi kendala saya. Mungkin itu aja sih Pak yang dapat saya sampaikan. Untuk yang lain-lainnya mungkin dulu pernah ya di pondok memang kita belajar juga yang namanya public speaking Pak. Apa namanya? Muhadoroh. Nah itu Pak pengalamannya. Terima kasih. Sama-sama. Yang Putri sekarang, yang Putri. Terima kasih Mas Ida. Yang Putri tadi Mbak Eva mau menyampaikan? Mbak Eva Nur Kholifatin. Oke, baik ya. Kita lewati ya karena belum ada tampilan wajahnya. Oh, sudah. Silakan, langsung. Silakan Mbak Eva. Ini terakhir kita mencoba untuk menerima informasi dari audiens. Sudah? Suaranya belum terdengar?
Suara Mbak Eva belum terdengar? Oke, baik. Sepertinya belum bisa. Nanti kita akan sambungkan kembali ya ke line telepon ya. Oke, baik. Mohon maaf Mbak Eva ya, karena suaranya belum terdengar. Nanti saya akan minta kembali Mbak Eva untuk menyampaikan di sesi pertengahan maupun di akhir nanti. Untuk kesempatannya ditahan dulu ya, atau keinginannya ditahan dulu sebentar. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan tahapan awal di hari ini kita akan menyelesaikan dua hal. Yang pertama adalah melatih Anda untuk percaya diri, menyampaikan atau menjadi seorang public speaker. Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkan kepercayaan diri Anda, biasanya kita membutuhkan peluru dalam senjata itu. Yaitu ketika kita menjadi public speaker seolah-olah kita berperang, maka senjatanya kita harus persiapkan. Apa itu? Ada beberapa hal, yang salah satunya adalah kemampuan kita atau pengetahuan kita terhadap apa yang menjadi ciri khas kita. Yaitu nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Baik teman-teman sekalian, di antara Anda saya meyakini bahwasanya tidak semua di antara Anda atau mayoritas di antara Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh teman Anda. Bisa jadi pengalaman yang tadi disampaikan adalah pengalaman beberapa orang yang menggambarkan beberapa orang di antara teman-teman dari sekian peserta ini. Kemudian ada juga yang memiliki pengalaman yang pahit terhadap dalam proses komunikasi. Ketika ada pengalaman yang pahit itu, maka persepsinya pastinya berbeda. Atau orang yang tidak atau jarang sekali menyampaikan informasi di depan publik, itu biasanya memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang terbiasa menyampaikan di depan publik. Orang yang punya pengalaman negatif juga akan berbeda dengan pengalaman positif dari seseorang. Maka dari itu, dalam posisi ini, dalam tahapan ini kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dalam hal ini dialami oleh teman-teman sekalian, atau bukan semua dari Anda, tetapi ada beberapa di antara Anda yang memiliki perasaan yang mengganjal dalam hatinya ketika ingin menjadi seorang public speaker, ketika ingin menjadi seorang pembicara, ketika ingin menjadi seorang presentator. Itu ada hal yang menjadi perasaan yang salah atau perasaan yang kurang tepat di dalam hatinya, yang mengakibatkan dirinya menjadi orang yang takut, orang yang grogi, dan orang yang tidak berkeinginan untuk menjadi public speaker. Nah, saya senang sekali ketika kemarin saya mengirimkan kuesioner, kemudian teman-teman menjawab bahwasanya kita sebagai seorang calon guru maka membutuhkan teknik komunikasi yang baik. Ketika saya menjadi seorang guru, maka saya membutuhkan latihan menguasai kemampuan saya menjadi seorang pembicara. Karena mau tidak mau sebagai seorang guru, dia akan mengajarkan orang-orang yang dominannya atau jumlahnya lebih daripada satu orang. Maka dari situ saya meyakini bahwasanya teman-teman memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai materi ini, karena ada kebutuhan yang teman-teman sudah masukkan ke dalam pikiran dan perasaan Anda. Nah, teman-teman sekalian, yang sangat mendasar sekali berkaitan dengan public speaking ini, khususnya pada komunikasi, khususnya lagi lebih spesifik pada kepercayaan diri, adalah persepsi. Ya, adalah persepsi. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan membangun kepercayaan diri komunikator. Ada tulisannya di situ ya, bisa Anda baca sendiri ya. Karena di sini terlalu kecil ya, nggak masalah. Nah, kita santai aja, kita rileks aja, karena pada hakikatnya ini ada sesi di mana saya menyampaikan, ada juga sesi di mana Anda menyampaikan. Menyampaikan bisa jadi pengalaman pribadi Anda, bisa jadi juga pengalaman dari Anda atau dari orang di sekitar Anda yang mengalami masalah yang serupa dengan Anda. Kita akan membahas terkait dengan membangun kepercayaan diri komunikator. Nah, saya akan mengawali pembicaraan ini dengan kisah Amadou Diallo ya. Ini di New York ya. Ceritanya begini. Saya panggil Alo aja lah ya, biar mudah ya. Mas Alo ini ya, Mas Alo ini karena dia memiliki ciri yang sama dengan para pemerkosa. Satu orang pemerkosa itu sudah memperkosa 45
perempuan. Karena ada kesamaan ciri-ciri, sehingga kepolisian di New York itu datang untuk menangkap Alo di suatu tempat. Karena merasakan atau karena mengalami perasaan yang takut, dipanggil atau dihubungi oleh pihak polisi atau bahkan disergap oleh pihak polisi, kemudian dia lari ke suatu tempat. Ketika lari ke suatu tempat, kemudian dia pun juga ditemukan oleh pihak kepolisian, dan pada waktu itu dia mencoba untuk mengambil sesuatu yang ada di belakangnya, di belakang saku celananya. Kemudian salah satu polisi mengatakan bahwasanya dia mengambil pistol. Maka dari dua polisi yang hadir di situ kemudian memberondong pelurunya ke tubuh daripada Alo ini sendiri. Nah, dari sini bisa kita ambil contoh ya. Contohnya adalah seseorang yang melakukan aktivitas sesuatu kemudian dipersepsikan hal yang negatif mengakibatkan kematian seseorang yang awalnya bukan dia sebagai pelakunya. Hanya menjadi ciri-ciri karena dia merasakan takut, kemudian dia lari. Karena dia lari, maka persepsi para polisi bahwasanya dialah pelakunya. Kalau bukan dia pelakunya, kenapa dia lari? Ternyata dalam pandangan Alo ini, dia merasa takut karena dikejar, akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, pada waktu itu, dia mencoba untuk mengambil sesuatu di balik celananya, ternyata polisi itu mengatakan dia akan mengambil pistol. Persepsi antara apa yang ada di dalam persepsi polisi dengan apa yang diinginkan dilakukan oleh pihak Alo itu berbeda, mengakibatkan hal yang fatal, mematikan seseorang atau nyawa manusia. Nah, kisah Alo ini perlu kita jadikan pembelajaran bahwasanya kadangkala persepsi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Satu kisah lagi. Ini kisah Oscar. Nah, saya geser sedikit. Ya. Kisah Oscar Pistorius. Nah, ini dia tinggal di Afrika Selatan. Kejadiannya juga hampir sama. Di Afrika Selatan itu kondisinya adalah mayoritas di lingkungan itu banyak sekali yang melakukan tindak kriminal. Bahkan Oscar ini punya pengalaman yang pahit karena ada pembobol atau maling, pencuri yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia hampir meninggal karena proses pencurian itu terjadi. Kemudian suatu waktu pacarnya ini ingin mengejutkan dirinya, memberikan surprise kepada Oscar ini. Karena tiba-tiba masuk ke rumahnya Oscar dengan senyap, dengan diam-diam, kemudian Oscar terbangun dari tidurnya, kemudian karena dia sudah menyiapkan pistol di rumahnya, akhirnya sebelum sebelum pacarnya melakukan surprise, ternyata pacarnya dibunuh atau ditembak oleh Oscar itu sendiri karena persepsi yang terjadi antara pacarnya dengan yang dimiliki oleh Oscar berbeda. Oscar memiliki pengalaman yang berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh pacarnya. Oscar mengalami pengalaman yang berbeda, pengalaman ketika dia hampir mati, proses pencurian yang terjadi di rumahnya. Kalau calonnya atau dalam hal ini adalah pacarnya, itu memiliki persepsi yang berbeda yang ingin mengejutkan atau memberikan surprise kepada Oscar ketika hari Valentine tiba. Ternyata persepsi antara pacarnya dengan Oscar berbeda yang mengakibatkan kematian pacarnya Oscar. Nah, teman-teman sekalian, sama dengan kisah yang pertama tadi, persepsi antara persepsi kita dengan apa yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Bahkan apa yang kita persepsikan tidak terjadi pada realitas yang terjadi. Maka dalam hal ini sama halnya dengan public speaking, sama halnya dengan komunikasi. Kadang-kala kita memiliki pandangan yang negatif terkait dengan komunikasi itu sendiri, yang mengakibatkan kita antipati terhadap latihan menjadi komunikator, antipati terhadap apa yang menjadi kebiasaan kita menjadi seorang
komunikator, dan bahkan kita menjauhi kesempatan kita menjadi seorang public speaker. Apakah ada di antara teman-teman yang punya pengalaman serupa? Bisa jadi ada, bisa jadi juga tidak, atau bisa jadi juga sudah mengalami perubahan-perubahan karena memang sudah melatih dirinya dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, sekali lagi ini dua kisah yang mengatakan bahwasanya jangan sampai kemudian pikiran, persepsi kita kuatkan yang mengakibatkan kita tidak mensinkronkan dengan realitas yang terjadi. Itulah kisahnya. Nah, maka dalam hal ini persepsi itu apa sebenarnya? Oke, kita lihat di sini. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang menginterpretasikan dan memberi arti kesan-kesan yang diperoleh dari pengamatannya terhadap sesuatu, peristiwa, benda, orang, atau situasi tertentu. Dan ini ada ungkapan, persepsi tidak selalu benar dan tidak harus sama dengan kenyataan. Kalau persepsinya positif, maka dia akan menghadirkan nuansa yang positif. Tapi kalau persepsinya negatif, maka dia akan menghadirkan hal yang negatif. Ketika pikiran kita hal yang negatif, maka kemungkinan besar kita akan berdampak dalam diri kita, melakukan aktivitas yang sebenarnya belum terjadi. Misalnya ada yang mengatakan ketika saya berhadapan dengan orang-orang, saya menyampaikan informasi di depan orang, maka kemungkinan saya akan dicibir oleh orang karena saya akan menyampaikan hal seperti ini. Saya akan dipersepsikan hal negatif karena saya tidak mampu untuk menyampaikan informasi dengan baik. Saya akan bergemetar di depan umum ketika saya akan menyampaikan informasi di depan umum. Saya akan. Persepsi-persepsi itu mengakibatkan kita tidak akan melatih diri kita untuk menjadi seorang public speaker. Padahal public speaking itu adalah sebuah keterampilan. Maka keterampilan itu kemungkinan besar akan bisa dilatih oleh setiap manusia. Itu persepsi. Jangan sampai kemudian kita memiliki persepsi yang berbeda, dalam hal ini yang negatif, yang mengakibatkan kita menjadi orang yang pesimis, orang yang down, ya, dan orang-orang yang tidak mau berlatih menjadi seorang public speaking. Nah, teman-teman sekalian, bicara masalah persepsi tentunya banyak sekali. Di sesi-sesi saya ketika saya menyampaikan materi di hadapan teman-teman sekalian, di semester 5 kemarin, semester 3 kemarin, dan seterusnya, tentunya beberapa hal pernah saya sampaikan berkaitan dengan cara pandang kita. Ada botol minum di tas. Nah, saya ambilkan ini dulu ya. Saya sudah sering sekali membicarakan ini, tapi saya mencoba untuk menyampaikan ulang. Di sini ada air mineral. Ya, air mineral. Ada setengah isinya dan ada setengah yang kosong. Setengah isi dan setengah kosong. Persepsinya atau cara pandangnya, kadangkala ada yang mengatakan bahwasanya botol ini setengah isinya. Kemudian yang persepsi yang kedua, cara pandang yang kedua adalah botol ini setengah kosongnya. Maka ketika kita melihat setengah kosongnya, maka kita melihat yang tidak bisa kita maksimalkan. Ketika kita melihat kelebihannya, maka kita akan melihat apa yang bisa kita maksimalkan dari apa yang kita lihat. Kalau misalnya kita melihat yang kosongnya, maka kita hanya melihat pandangan dalam diri kita, hal yang negatif yang ada dalam diri kita. Bila kita melihat yang positif, maka kita akan melihat apa yang menjadi kelebihan diri kita. Maka dalam hal ini, persepsi itu bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Bisa juga berbeda dengan kenyataan. Maka dalam hal ini, jangan sampai kemudian kita memandang diri kita hal yang negatif yang mengakibatkan kita tidak mampu melatih diri kita, padahal diri kita mampu untuk melakukan itu. Ini contoh singkat ya, contoh simpel saja berkaitan dengan cara pandang kita, cara melihat kita, persepsi. Oke, baik. Menarik ini ya, yang dikatakan ini ada otak bawah sadar, kemudian dan otak yang ini nih, saya lihatkan. Oke, nih. Di sini ada pertama
penelitian mengatakan bahwasanya tingkah laku manusia sebanyak 12% dipengaruhi oleh fungsi otak sadar. Dan 88% dipengaruhi oleh fungsi otak bawah sadar. Saya menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Hida. Saya di pondok waktu itu ada mudabir ya. Waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Mudabir itu ketika diminta untuk mendampingi santri-santrinya, setelah mendampingi misalnya ya, mendampingi menjadi seorang, mendampingi untuk melatih seseorang menjadi muhadoroh, ya, melatih membaca Al-Quran dan seterusnya. Setelah sesi itu selesai, biasanya kakak-kakak tingkat kami itu menceritakan terkait dengan kondisi misterius ya, kondisi hal-hal yang mistik yang terjadi di sekitar pondok. Menceritakan apa yang ada di masjid, apa yang ada di kamar mandi, apa yang ada di dapur ya, apa yang ada malam hari, ada yang di lapangan dan seterusnya, itu menceritakan. Akhirnya karena sering terus-menerus menceritakan, maka kita sebagai santri yang bawah-bawahnya itu mengalami penguatan di alam bawah sadar kita. Ketika kita mau ke dapur, minum air misalnya, atau mengisi air, kita merasakan rasa takut. Karena kenapa? Karena terus-menerus kita diinformasikan berkaitan dengan hal yang negatif. Kemudian ketika kita mau ke kamar mandi, kita mencari teman kita untuk mendampingi atau bukan mendampingi ya, untuk mengantar kita. Ketika kita ke masjid, ke tempat wudhu misalnya, kita mencoba untuk menyalakan lampunya, meminta untuk teman kita untuk mendampingi. Nah, itu karena kenapa? Karena 88% itu dipengaruhi oleh otak bawah sadar kita. Maka di Neuro Linguistic Program itu biasanya kita menyampaikan informasi ketika peserta itu sedang di bawah atau masuk di dalam alam bawah sadar mereka. Gimana caranya kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, penelitian ini mengatakan bahwasanya 12% itu dipengaruhi oleh fungsi otak sadar dan 88% itu dipengaruhi oleh otak bawah sadar. Jadi kalau terus-menerus kita mendapatkan informasi negatif tentang public speaking, maka kita akan terus-menerus memiliki pandangan yang negatif. Sesi-sesi sebelumnya juga saya pernah menyampaikan bahwasanya ketika contoh misalnya Mas Rita Udin misalnya dengan Mas Salim sudah saya contohkan tadi ya, Mas Rita Udin dan Mas Khairul Anami berantem atau bukan berantem ya, punya salah persepsi yang mengakibatkan ada perasaan yang tidak senang kepada seseorang. Misalnya Mas Anami dengan Mas Rita Udin itu punya salah satu komunikasinya tidak tepat yang mengakibatkan Mas Anami ini, Mas Khairul Anami ini memiliki kebencian yang ada dalam dirinya kepada Mas Rita Udin. Maka pertanyaan saya adalah ketika Mas Anami ini ketemu dengan Mas Rita Udin, maka kemungkinan besar dia akan memikirkan hal negatif tentang Mas Rita Udin. Kenapa? Karena kebencian yang sudah hadir dalam pikirannya, alam bawah sadarnya, dia akan menguatkan kembali dengan apa yang menjadi realitas. Atau yang menjadi apa yang menjadi persepsinya. Bila kita memikirkan hal negatif, maka pikiran-pikiran lama kita yang berkaitan dengan hal negatif akan kita hadirkan untuk menguatkan pikiran kita pada waktu itu. Jadi kalau kita takut, maka pikiran takut itu akan hadir terus-menerus dan menguatkan pikiran kita yang mengakibatkan kita memang betul-betul akan menjadi orang yang takut. Maka gimana caranya? Nanti di sesi selanjutnya atau di tahap selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwasanya kadangkala persepsi kita menjadi salah dan persepsi kita dikuatkan dengan apa yang menjadi pikiran kita. Bila pikiran kita menjadi apa yang ada dalam pikiran kita adalah menjadi positif, maka kita akan menguatkan hal pengalaman-pengalaman lama kita menjadi hal yang positif. Bila kita memikirkan hal yang negatif, maka kita akan menghadirkan hal-hal yang negatif tentang public speaking itu di dalam pikiran kita yang mengakibatkan kita menjadi orang yang ya pesimis, selalu menjadi orang yang pesimis. Oke, itu persepsi. Nah, ini pandangan persepsi yang ya bisa jadi banyak orang yang mengalaminya. Pertama, hanya orang-orang yang tertentu yang dapat menjadi public speaker. Ini orang-orang tertentu, ada pandangan-pandangan negatif itu. Kemudian ada yang mengatakan kemampuan public speaking itu dimiliki karena keturunan. Kemudian yang ketiga,
public speaking itu sepertinya bukan saya lah orangnya ya. Saya tidak layak lah menjadi seorang public speaker. Nah, persepsi negatif itu ketika terus-menerus ada dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul tidak memiliki pandangan positif yang mengakibatkan juga kita tidak akan menjadi public speaker yang baik. Persepsi ini, paradigma ini perlu kita latih menjadi paradigma yang positif. Karena kenapa? Karena kita perlu menghadirkan nuansa-nuansa yang baru dalam setiap kesempatan dan kemampuan kita. Bila kita mengalami kondisi ini, maka kita perlu membandingkan, membenturkan. Maka gini, saya ambil contoh tadi Mas Anami dan Mas Rita Udin. Ketika Mas Anami dan Mas Rita Udin mengalami percekcokan, kemudian selama sehari, 2 hari, 3 hari, maka yang perlu dilakukan adalah ketika pikiran negatif hadir dalam pikiran kita, maka kita hadirkan pula pikiran positif dalam pikiran kita. Bila kita membenci seseorang, maka kita hadirkan apa faktor sehingga kita tidak membenci orang tersebut. Ketika kita benci kepada sesuatu, ketika tidak suka kepada sesuatu, maka hadirkan sesuatu yang baru, yang dalam hal ini adalah hal yang membenturkan kepada hal yang pernah kita pikirkan. Misalnya kita pikirkan yang negatif, maka kita pikirkan yang positif. Ketika kita pikirkan yang positif, maka kita pikirkan yang negatif. Tergantung konteksnya. Bila dalam hal ini pandangan kita berkaitan dengan public speaking adalah hal yang menakutkan, hal yang bukan menjadi passion saya, bukan menjadi kemampuan saya, itu hanya orang-orang tertentu dan seterusnya, maka kita hadirkan dengan nuansa yang baru, nuansa yang positif, yang membenturkan dengan hal-hal yang pernah kita pikirkan. Apa itu? Yaitu adalah pandangan positif. Pertama adalah bicara masa public speaking, maka public speaking bukanlah nih, ya, coba dilihat. Oh, salah. Ini. Tahap pertama adalah mayoritas manusia diberikan kemampuan untuk berbicara. Bahkan ada orang yang tidak diberikan kemampuan untuk berbicara, tapi dia mampu menjadi seorang pembicara yang baik. Kemudian yang kedua adalah setiap, ini yang kedua ya, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi public speaker. Kemudian yang ketiga, public speaking itu adalah keterampilan. Dan keterampilan itu bisa dikuasai dengan latihan. Nah, jadi begini teman-teman, saya coba duduk aja ya, lebih santai. Nah, bicara masalah pandangan positif, setiap manusia tentunya diberikan kemampuan untuk berbicara. Kita ambil contoh aja. Kenapa ketika kita bicara dengan teman di kelas, berdua misalnya, bertiga, berempat, dan seterusnya, kita biasa aja. Nah, berarti kan kita punya kemampuan untuk berkomunikasi. Ketika berbicara di tempat teman-teman kos-kosan, bertemu dengan teman di persimpangan jalan misalnya, ketemu di jalan, ketemu di mall misalnya, dan seterusnya, kita bisa berbicara. Kita nyaman menyampaikan sesuatu. Tapi kenapa ketika berbicara di depan umum, kita tidak memiliki kemampuan itu? Nah, pertama yang kita harus sadari adalah kita perlu menyadari kita adalah manusia, dan mayoritas manusia diberikan kemampuan untuk berbicara. Kemudian yang kedua adalah setiap manusia punya kesempatan untuk menjadi public speaker. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya karena bapaknya public speaker, bapaknya orator, kemudian ke bawahnya juga menjadi public speaker. Kemudian ada yang ketiga adalah public speaking adalah keterampilan, dan keterampilan dapat dikuasai dengan berlatih. Nah, kuncinya adalah berlatih. Semakin sering kita melakukan, maka semakin sering kita terbiasa. Mas Hida misalnya, kemudian Mas siapa lagi? Ya, Mbak Ayu misalnya, Mas Bimansyah, Mas Zulfikar, ya, Mbak Erma misalnya, Mbak Endah, ya, Mbak Eva dan seterusnya. Ketika terbiasa melakukan, ada kesempatan kemudian menyampaikan, maka dia akan menjadi orang yang memiliki keterampilan. Latihan terus menerus. Karena kita menyadari bahwasanya setiap keterampilan bisa kita latih. Saya paling sering sekali saya mencontohkan. Silakan.
tangannya digerak-gerakan ya, dilemaskan. Oke, semuanya. Oke, dilemaskan. Dalam hitungan ketiga silakan menggenggam. 1, 2, 3. Oke, ada yang jempol kanannya di atas? Ada yang jempol kiri yang di atas? Oke, coba ulangi lagi. Sekarang harus diganti. Yang jempol kanan harus jempol kiri yang di atas. 1, 2, 3. Nggak bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Nah, Nggak enak, bisa. Pak. Oh, nggak enak ya, nggak nyaman ya. Memang kehidupan ini kalau nggak nyaman itu nggak baik, nggak enak ya. Oke, coba lagi, sekali lagi. Yang berbeda tapi, ya, yang berbeda. Yang awalnya jempol kanan harus jempol kiri. 1, 2, 3. Oke. Susah, Pak. Oke, susah juga ya. Baik. Kanan, Pak. Kanan. Maksa tapi, Pak. Atau misalnya ini ya. Saya nggak bisa itu, Pak. Oke. Nah, maksud saya di sini adalah sebenarnya kita itu bisa. Hanya karena jarang saja melakukan, akhirnya kita tidak nyaman. Akhirnya kita merasa gagu, kaku. Karena kenapa? Karena ketidakbiasaan kita. Maka yang menarik mengatakan, yang satu ungkapan mengatakan begini. Untuk menguasai keahlian tertentu, maka membutuhkan 1000 jam terbang. Untuk menguasai hal tertentu, maka dibutuhkan 1000 jam terbang. 1000 jam terbang itu maksudnya adalah terus-menerus dilatih. Maka ketika ada teman-teman ini ya, teman-teman ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan presentasi di perkuliahan, maka siapkan dengan matang, siapkan dengan baik. Karena kenapa? Karena ketika ada kesempatan itu, berarti kita memiliki kesempatan untuk berlatih. Setelah itu kita mencoba untuk mengevaluasi. Berlatih terus mengevaluasi, berlatih terus mengevaluasi. Bahkan ada salah satu trainer mengatakan saran dia adalah targetkan dalam 1 tahun minimal ada 50 jam terbang yang Anda pernah lakukan. 50 jam, misalnya Anda presentasi 30 menit, maka dalam satu mata kuliah ada dua kali presentasi misalnya. Maka sudah ada 100 menit misalnya. 50 menit, maka 100. Atau 30 menit, maka 60. Maka dalam hal ini Anda menguasai atau melatih terus-menerus sehingga Anda bisa menjadi orang yang menguasai. Jadi ketika ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Ketika tidak ada kesempatan, maka mencoba untuk cari kesempatan untuk bisa menyampaikan atau bisa mengambil kesempatan yang lain. Karena kadang-kadang misalnya ya, presentasi, Anda misalnya presentasi. Ketika Anda presentasi, dari 5 orang, biasanya ada yang bagi. Oh, saya jadi operator aja misalnya ya. Saya jadi operator aja. Saya menjadi orang yang mengawali aja, nggak mau menjelaskan. Padahal itu adalah kesempatan kita untuk melatih. Maka ketika 1000 latihan yang kita sudah latih, maka kita akan menjadi orang yang terlatih. Karena bicara masalah keterampilan itu bicara masalah latihan. Sama halnya dengan menulis. Ada namanya filsafat jalan kaki. Filsafat jalan kaki itu kan ya, kita nggak mungkin langsung lompat, kan jauh. Kita berlatih. Awal pertama, oh ada yang salah. Langkah kedua, oh ada yang salah. Kemudian berhenti sejenak. Oh latihan lagi, maju lagi. Itu filsafat jalan kaki. Filsafat jalan kaki itu berarti kita bertahap melatih. Tahap demi tahap. Maka di sini ada menarik yang disampaikan berkaitan dengan proses untuk menguatkan alam bawah sadar kita. Itu yang pertama tadi ya, berlatih. Ya, semakin sering kita berlatih, maka semakin kuat pengalaman kita. Kalau ada pikiran negatif dalam pikiran kita, maka ini yang perlu kita latih. Coba. Kita coba tenang sejenak ya. Oke. Bisa diperlihatkan semuanya. Ini pernah di awal sesi saya sudah pernah melatih Anda, tapi kita coba melatih lagi. Misalnya ada pandangan negatif dalam pikiran kita.
terkait dengan public speaking itu hal yang menakutkan, hal yang sangat tabu, hal yang sangat menguras pikiran saya dan seterusnya. Maka sekarang coba rileks sejenak ya. Silakan nanti tarik nafas ya, tahapannya adalah tarik nafas, kemudian ditahan sejenak. Pikiran negatif Anda itu coba dihilangkan sejenak, kemudian hadirkan pikiran yang positif. Misalnya ketika Anda membayangkan ketika menjadi pembicara, maka orang akan mengolok-ngolok Anda, orang akan mencibir Anda akan gemeteran, Anda akan menjadi orang yang takut, dan seterusnya. Setelah itu dihembuskan kembali menggunakan mulut Anda. Kita coba tarik nafas panjang. Ya, kemudian tutup mata, dibayangkan hal yang positif. Ya, kemudian dihembuskan, diulang lagi, ditarik nafas, kemudian dibayangkan hal yang positif, kemudian dihembuskan kembali. Begitu. Kita coba 3 kali. Ya, kita coba 3 kali. Ini benar-benar ya. Jadi kalau ada yang punya pikiran positif dan negatif, silakan hadirkan pikiran yang positif. Oke? Baik. Silakan yang tahap pertama dulu. Tarik nafasnya nggak usah panjang-panjang ya. Maksudnya nggak usah lama-lama ya. Nanti iya, Mati, Pak. nanti kehabisan napas ya gitu ya. Ya, kalau sudah cukup ya pikirannya langsung dihembuskan. 3 kali coba percobaan ya. Baik. Silakan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dibayangkan sesuatu yang positif. Pak Anas ngelawak, Pak. Pak, itu ada sesak napas itu, Pak. Oke, Ada baik. kena asma tuh, Pak. Oke, kita ulangi ya. Ya, ini mengganggu konsentrasinya ya. Mas Bimansa itu udah konsentrasi itu ya. Sudah ada bantal di belakangnya itu ya. Oke. Kita coba serius dulu ya, serius sejenak. Karena ini ya, kita melatih ketenangan kita. Ini bisa dilatih ketika kita merasa tegang ketika akan menjadi seorang pembicara, maka biasanya kita relaksasi. Ketika kita relaksasi itu, tarik nafas, kemudian kita tahan, itu akan mengatur ritme detak jantung kita. Maka pikiran negatif kita akan bisa kita atur, dan detak jantung ketakutan kita akan bisa kita latih juga. Oke, coba lagi. Nah, yang bertiga ini karena ini ya, mau lomba cerdas cermat ya. Oke. Satu keluarga ya. Gabung, Pak. Oh iya, oke. Tahlilan. Gabung kita, Pak. Oke, baik. Silakan kita latihan. Silakan tarik nafas. Bayangkan sesuatu yang positif. Oke, kita ulangi ya. Ini perlu di-unmute ini ya, Mas Nasrul. Oke, kita ulangi lagi, Kita ulangi. Silakan tahap pertama dulu ya. Kita latih. Tarik nafas. Bayangkan sesuatu yang positif. Dihembuskan. Sekali lagi ya. Ditarik nafas. Bayangkan sesuatu yang nyaman. Saya berbicara, orang-orang akan merespon saya dengan baik. Orang-orang akan memberikan komentar yang positif. Hembuskan. Silakan lagi, sekali lagi terakhir. Tarik nafas. Pikirkan bahwasanya saya akan menyampaikan informasi dengan lancar. Saya akan menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya. Orang lain akan merespon dengan positif. Orang lain akan antusias. Orang lain akan mengingat apa yang akan saya sampaikan. Pikirkan terus hal yang positif. Kemudian dihembuskan. Oke, baik. Cukup. Ini latihan saja ya. Ini proses latihan. Karena kenapa? Kadangkala kita itu, siapapun itu, entah orang yang sudah terbiasa menjadi public speaker,
atau orang yang belum terbiasa biasanya mengalami kondisi di mana dia akan merasa ketegangan. Ketegangan itu bisa dilakukan dengan relaksasi. Relaksasi itu salah satunya dilakukan dengan cara mengatur pernafasan untuk mengatur pula dengan detak jantung kita. Nah, disinilah kita perlu melatih diri kita menjadi memikirkan hal yang positif. Nah, itu yang beberapa hal yang kita sampaikan. Ini ada, oh ya, ini persepsi ya. Tahap pertama ada pertanyaan dulu. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan tahap pertama? Ada pertanyaan, Mas Mirsa? Ustadz, tadi tahap pertama itu yang persepsi itu, Ustadz. Kenapa ini masih persepsi? Oh ya, saya mau tanya Ustadz ya. Iya, iya. Kan Ustadz sebelumnya Ustadz ya, kan Ustadz sering nanya nih ke kita pengalaman dan lain sebagainya. Sekarang mungkin saya mau nanya sama Ustadz ya Ustadz ya. Ustadz kan sepak terjangnya menjadi seorang trainer lah, menjadi seorang trainer, public speaker. Nah, itu kalau masalah persepsi, Ustadz pernah mengalami kendala apa dan bagaimana Ustadz menanganinya? Nah, seperti itu Ustadz. Oke, terima kasih. Tentunya banyak kejadian ya, tapi yang paling saya ingat kejadian ketika terjadi di P2KK di kelas Al-Kindi ya, di kelas Al-Kindi saya ingat sekali. Jadi ada satu peserta yang dengan kondisinya dia itu dia itu melakukan aktivitas di mana aktivitas itu sangat mengganggu saya khususnya dan teman-teman. Teman-teman itu maksudnya dia mengganggu dalam hal dia ngajak ngobrol, dia nggak konsentrasi dan seterusnya. Waktu itu saya beberapa sesi materi itu saya merasa nggak nyaman. Ketika ketidaknyamanan dalam perasaan saya itu mengakibatkan pada ketidakoptimalan saya dalam menyampaikan informasi. Nah, itu kejadian yang real yang saya alami. Kemudian, karena kondisi itu sudah saya alami, itu hari pertama 3 materi. Materi pertama saya merasa, oh biasa. Materi kedua, dia mulai melakukan respon-respon yang mulai mengganggu saya. Mengganggu maksudnya mengajak temannya untuk ngobrol, tidak konsentrasi dan seterusnya. Kemudian materi yang ketiga dia mulai sangat terlihat. Kemudian hari esoknya, kemudian di malam harinya itu saya memikirkan, kalau saya fokus kepada satu orang itu, mengakibatkan saya akan salah atau saya akan tidak nyaman dalam menyampaikan informasi. Maka ketika saya sudah menyampaikan kepada co-trainer pada waktu itu, pendamping atau sekarang namanya MOT, saya minta satu anak ini perlu dilakukan pendekatan, dikomunikasikan. Setelah itu baru nanti saya. Setelah itu di hari selanjutnya, hari kedua, saya mencoba untuk memikirkan bahwasanya ketika saya fokus kepada anak ini, maka saya akan memikirkan hal yang negatif tentang apa yang harus saya sampaikan. Sehingga materi saya tidak teratur, materi saya akan tidak mudah untuk diterima oleh peserta, materi saya akan susah untuk diserap oleh mahasiswa, maka saya fokuskan pikiran saya bukan pada satu orang ini, tapi pikirkan kepada mayoritas yang masih memfokuskan diri mereka ke dalam materi saya. Nah, hal itu mengakibatkan saya mulai merasakan kenyamanan dalam menyampaikan informasi. Jadi fokus kita bukan hal yang menjadi negatifnya, tapi fokus kita menjadi hal yang positif. Akhirnya sampai hari terakhir, hari Sabtu itu, dia kan memang sudah dilakukan pendekatan oleh co-trainer. Kemudian akhirnya karena saya tidak fokus kepada dirinya, saya mencoba untuk memfokuskan kepada yang lainnya, yang akhirnya saya bisa nyaman menyampaikan informasi, saya bisa nyaman dalam menyampaikan hal-hal yang harus saya sampaikan. Orang lain atau orang yang selain dirinya juga merasakan respon yang positif terhadap diri saya. Kalau saya fokus ke dia, maka saya akan memikirkan
oh ada peserta yang tidak fokus kepada saya, ada peserta yang antipati kepada saya, ada peserta yang tidak respon kepada saya, dan seterusnya. Tapi ketika saya memikirkan hal yang lain, mayoritas di antara peserta di satu kelas itu memfokuskan diri mereka untuk mendengarkan penjelasan saya, merespon saya dengan aktivitas-aktivitas yang saya minta untuk dilakukan. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Fokus saya bukan pada fokus satu orang yang mengganggu saya, tetapi fokus saya kepada orang yang memberikan motivasi kepada saya. Gitu Mas Mirsa, satu pengalaman saya. Ya Ustadz, makasih banyak Ustadz. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, Silakan. saya mau nanya dikit aja Pak. Terlalu percaya diri itu baik atau tidak Pak? Kita ngambil tengah-tengah sebenarnya ya. Percaya diri itu ya pada proporsinya. Terlalu percaya diri bisa juga mengakibatkan kealayan yang dipandang oleh mereka. Ih, orang ini kok kayak gini ya, kan akhirnya gitu. Padahal maksud dia adalah saya bisa menghadirkan nuansa yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kan akhirnya ada yang pandangan yang ini ya, ilfil lah ya bahasanya ya. Ya orang kok kayak gini ya, ih SKSD deh, nah kayak gitu-gitulah ya. Jadi kita ambil proporsi lah ya. Saya suka ekspresinya Ustadz. Maaf Ustadz. Coba. Nah, maksud saya di sini adalah kita ambil proporsi. Dan ini kita akan bahas di besok ya, besok. Karena gini ya, kita perlu mengetahui audiens kita. Audiens kita ketika orang-orang alay, Anda hadirkan dengan kealayan Anda, mereka akan nyaman. Tapi misalnya Anda ngisi di guru-guru misalnya ya, guru-guru sekolah, kepala sekolah misalnya, Anda alay, diketawain. Maka kita perlu mengidentifikasi siapa orang yang akan mendengarkan informasi yang kita sampaikan, siapa yang orang yang akan menerima informasi yang kita sampaikan. Itu berbeda-beda. Ketika Anda hadir di teman-teman yang alay, maka ketika kealayan Anda, kepercayaan Anda yang dominan itu bisa mengakibatkan mereka merasakan nyaman karena orang ini gue banget, nah gitu lah ya gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita akan bahas lebih dalam di sesi besok mengenal audiens kita. Terlalu PPD bisa jadi mengakibatkan kesalahan, tidak terlalu pede juga bisa mengakibatkan kesalahan. Maka kita ambil tengah-tengah. PD kita proporsionalkan. Begitu kira-kira ya, Mas Nasrul ya. G Pak, G. Oke, Bapak sudah. mau nanya, Siapa? saya. Oh iya, satu paket nih ya. Bapak mau nanya, ada nggak sih seorang trainer tuh dia introvert? Awalnya, bukan awalnya, ya mungkin awalnya introvert, tapi dia sebenarnya introvert, tapi dia bisa bicara di depan orang banyak gitu. Oke, baik. Bicara masalah pembagian ya, tes psikologi. Saya pernah waktu di P2KK itu waktu 2014 awal-awal saya di P2KK itu pada waktu itu masih ada para trainer-trainer senior yang hadir di situ. Kemudian waktu itu kita membahas beberapa hal. Pembahasan yang pertama adalah kita mengidentifikasi kemampuan mahasiswa atau tes psikologi mahasiswa di materi manajemen stres. Waktu itu pembahasan itu kita lakukan, kemudian kata salah satu trainer senior itu mengatakan gini, jangan sampai kemudian cara pandang kita, misalnya kita mengidentifikasi kemampuan mereka. Misalnya kalau kita bicara masalah kecerdasan jamak atau multiple intelligence, maka dari kesekian banyak kompetensi itu, dari sekian banyak kecerdasan itu, kita, pribadi kita, itu memiliki ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan ekstrapersonal, dan seterusnya itu. Ada 12 itu. Karena kita memiliki semuanya, jangan sampai kemudian kita fokuskan kepada satu.
Jadi kalau bicara masalah introvert dan extrovert, kita di dalam diri kita punya introvert, punya juga extrovert. Hanya ada yang dominan, ada dominan introvert, ada dominan extrovert. Dan sekali lagi ini adalah proses latihan. Keterampilan itu proses latihan. Kalau saya ngecek di ini introvert dan extrovert, saya 54% itu introvert. 54, sisanya extrovert. Tapi kan saya bisa menyampaikan informasi, kemudian menjadi public speaker, dan seterusnya. Nah, kalau bicara masalah introvert dan extrovert, semua manusia memiliki kecenderungan introvert atau kecenderungan introvert. Mungkin hanya lebihnya di introvert, lebihnya di extrovert. Dan sekali lagi, kalau bicara masalah latihan, bisa jadi tes psikologi itu bisa berganti. Maka ketika kemarin saya ngobrol dengan teman-teman psikologi, ketika kita menyampaikan atau kita memberikan materi ke salah satu peserta atau beberapa peserta, maka di ending akhirnya kita akan menuliskan motivasi mereka bisa jadi berubah di masa yang akan datang. Maka diperlukan untuk melakukan training motivasi yang tahap-tahap selanjutnya. Dalam hal ini, itu yang bisa saya jawab Mbak Jumiati. Jadi introvert dan extrovert tentunya setiap manusia sudah punya, atau kita memiliki introvert dan extrovert, hanya kita bisa melatih. Mayoritas public speaker, kalau Anda nonton di YouTube, Anda baca Anda dengar penjelasan-penjelasan mereka, mayoritas mereka punya pengalaman dari awalnya adalah mereka punya pengalaman yang dalam tanda kutip negatif. Entah mereka tidak nyaman menyampaikan, entah mereka itu menjadi orang yang takut menyampaikan, takut ketika bertemu orang, takut ketika berhadapan dengan banyak orang, dan seterusnya. Tapi mereka bisa melatih dan akhirnya mereka bisa menjadi YouTuber, menjadi public speaker, menjadi seorang yang memiliki kompetensi tertentu. Gitu Mbak Jumiati ya. Iya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan sedikit. Oke, baik. Silakan dipersiapkan materi pertanyaan-pertanyaannya. Tahap kedua, pembahasan kita di sesi yang pertama ini adalah evaluasi dan identifikasi. Ini menjadi tugas yang pernah saya berikan kepada teman-teman, ya, yang dikaitkan nanti di materi yang selanjutnya. Evaluasi dan identifikasi diri. Oke, coba teman-teman lihat, ya. Coba dibaca kualitas seorang pembicara. Ini saya coba membagi menjadi 3 bagian. Satunya pra, satunya lagi pra mendekati pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaksanaannya. Silakan dibaca dulu. Tulisannya burem, Pak. Oh, tulisannya burem. Nggak kelihatan, Ustaz. Oh iya, mohon maaf. Burem, Pak. Burem? Buram, Iya, Pak. burem. Oke, coba dibaca dulu. Oh. Nah, dah. Nah, Lumayan kelihatan. Oh, blur, Pak. Ngeblur, Pak. Sini lancar, Pak. Nggak blur, Pak. kenapa? Udah. Sudah, Pak. Sudah dibaca ya? Oke, baik. Itu ada 13 hal yang perlu dimiliki oleh seorang pembicara. Ada confidence, kemudian kemampuan menyusun materi, dan seterusnya. Ada 13 ya. 13 ini menjadi evaluasi kita. Kita sudah memiliki kemampuan mana? Kita sudah bangun percaya diri atau belum? Kita sudah mampu menyusun materi atau belum? Nah, hal ini menjadi dasar saya untuk melatih kita atau materi kita di sesi ini, besok, dan 2 hari minggu depan. Untuk melatih ini perlu ada tahapan-tahapan, karena biasanya ada proses tahapan untuk melatih.
Ketika Anda memiliki kualitas seorang pembicara ini, maka kita perlu mengevaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah dari 13 hal ini kita coba untuk mengidentifikasi apakah saya sudah memiliki kemampuan ini. Kemudian Anda bertanya kepada teman Anda, apakah saya telah memiliki kemampuan ini dari pandangan Anda atau tidak. Supaya apa? Supaya fokus kita adalah kemampuan. Karena kemarin saya ketika memberikan tugas, ternyata ada yang tidak cocok dengan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi evaluasinya, masukannya dengan evaluasinya. Kalau ini lebih spesifik kemampuan seorang pembicara. Seorang pembicara punya kualitas seperti ini atau identifikasi kemampuannya harus seperti ini. Maka silakan dievaluasi diri Anda. Anda mengevaluasi, saya ternyata belum terlalu percaya diri. Saya ternyata belum mampu menyusun materi dengan sebaik-baiknya. Oh, saya belum bisa bersikap dan berperilaku profesional ketika menjadi seorang public speaker atau presentator, dan seterusnya. Kemudian Anda memberikan masukan kepada orang lain, atau Anda meminta orang lain untuk memberikan masukan kepada diri Anda. Bisa jadi dari sekian banyak pandangan, ada pandangan yang sama dengan apa yang menjadi pikiran Anda. Sehingga ketika ini menjadi evaluasi Anda bisa menilai dan bisa mempersiapkan diri Anda semakin matang, karena ketika Anda sudah mengetahui evaluasi dalam diri Anda dan mengetahui masukan dari teman-teman Anda, maka Anda bisa melakukan proses evaluasi dan proses latihan dan persiapan yang lebih matang. Oke, ini kualitas seorang pembicara. Banyak sekali, tapi ini proses, kita latihan. Oke, next. Nah, ini berbanyak latihan sudah tadi. Nah, ini tahap pertama adalah, saya geser sini. Nah. Oh, kejauhan. Oke. Yang pertama adalah sadari. Sadari ini adalah poin yang di atas tadi. Kita sudah sadar atau tidak? Kita sudah memahami apa yang menjadi kekurangan kita atau tidak? Kemudian buatlah keputusan. Saya perlu melatih hal ini. Saya akan menjadi orang yang seperti ini. Saya memiliki penguasaan hal ini, dan ini. Kemudian lakukan belajar. Belajar bisa dari orang-orang, misalnya dari public speaker yang lain, dari materi, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, dan mengikuti apapun itu, membaca buku dan seterusnya. Untuk menguatkan keputusan Anda dan kesadaran Anda terhadap apa yang menjadi kebutuhan Anda. Kemudian lakukan bertahap, tadi sudah saya sampaikan. Kita proses bertahap. Ada kesempatan kita latih, evaluasi, latih, evaluasi. Maka menarik, jadi kalau misalnya Anda mengatakan, "Kok saya tidak bisa," maka silakan latihan terus-menerus. Karena kenapa? Karena ketika latihan terus-menerus, ada kesempatan Anda latih, maka Anda bisa menjadi seorang yang punya kemampuan. Saya juga pernah begitu ya. Saya memiliki pengalaman negatif ketika saya menyampaikan materi. Pengalaman negatif itu saya minta, bahkan ketika saya diminta untuk mengisi materi di UM misalnya, di UIN misalnya, saya silakan minta tolong peserta dan panitia memberikan masukan kepada saya. Untuk apa? Untuk melakukan proses persiapan, berlatih terus-menerus, kemudian konsisten. Kalau Anda meyakinkan Anda ingin menjadi seorang public speaker, maka silakan konsisten pada apa yang menjadi keinginan Anda. Setelah menyadari, buat keputusan, belajar dari berbagai tempat, berbagai hal, membaca bisa, menonton bisa, berdiskusi bisa, dan seterusnya. Lakukan bertahap, tahapan demi tahapan kita lalui untuk menguasai. Kemudian berlatih, dan selanjutnya adalah konsisten. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menguatkan kemampuan public speaking kita. Ketika kita sudah menyadari, maka kita akan mampu untuk melatih terus-menerus, karena kita sadar bahwasanya itulah hal yang menjadi kebutuhan kita, hal itu yang menjadi kekurangan kita. Dan terakhir adalah konsisten. Begitu, silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Pak, mau tanya. Silakan. Tadi yang kalau lihat yang kualitas pembicara itu Pak,
trainer itu kan dilihat dari cara dia berbicara dan menyampaikan. Tapi terkadang orang itu juga memandang dari banyaknya pengalaman dan jam terbang tadi yang Bapak bicarakan. Apalagi untuk kita nanti sebagai pemula kan Pak, jam terbang sama pengalaman itu kan masih sedikit. Terus beberapa pengalaman kemarin itu kalau kita misalkan mau yang saya alamin itu mau ngisi KKN sama PPL. Jadi hal yang ditanya pertama itu kayak suruh nyeritain pengalaman gitu loh Pak. Sedangkan untuk sebenarnya kita kan mampu untuk mengisi materi tersebut atau untuk menjelaskannya, tapi beliau itu lebih melihat ke sisi pengalamannya gitu Pak. Jadi untuk kita jadi trainer, apalagi trainer motivasi itu lebih mengedepankan yang mana sih Pak gitu. Soalnya biasanya juga motivator atau orang yang berpengalaman itu walaupun dia itu nggak terlalu pandai berbicara, tapi terkadang tuh lebih dihargai gitu, Pak. Oke. Itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Ayu Wilantika. Oke, pandangan yang tadi Mbak Ayu sampaikan bisa jadi dimiliki atau dipegang oleh beberapa orang. Dan itu menjadi poin penting ya dalam diri kita. Biasanya kita mengenalkan diri. Ini di materi sekian ya. Saya sudah menyiapkan. Biasanya kita mengenalkan diri. Kita punya kemampuan apa? Kita punya pengalaman apa? Kita punya keahlian apa? Kita pernah ikut lomba apa dan memenangkan apa? Maka dalam hal ini memang bisa jadi dari sekian banyak orang yang hadir pada saat ini, ada mereka yang sudah punya kemampuan dan kemampuan itu tinggal ditunjukkan, dipromosikan kepada mereka atau orang-orang calon orang-orang yang akan kita latih. Kemudian yang kedua, bisa juga mereka mendapatkan atau melihat dari pengalaman kita. Bisa juga mereka melihat dari prestasi yang kita miliki. Maka kemarin saya minta teman-teman itu silakan identifikasi kemampuan teman-teman. Identifikasi kemampuan itu untuk menjadikan diri Anda sebagai orang yang dilihat oleh orang lain itu memiliki kemampuan. Contoh misalnya, kemarin ada yang menarik ya. Saya tertarik untuk masuk ke dunia psikologi. Sehingga ketika pelatihan-pelatihan saya akan membuat pelatihan yang sifatnya terkait dengan psikologi. Maka itu adalah mengarah psikologi. Maka Anda mengatakan misalnya, saya pernah menulis hal ini, saya pernah menjadi pembicara di sini. Ketika hal itu bisa jadi mereka akan menyadari kemampuan Anda. Tapi ada juga yang lain, ini sebaliknya. Jadi mereka bukan lihat pada kemampuan keahlian Anda sebelum-sebelumnya. Tapi mereka melihat dari tampilan Anda di awal. Tampilan Anda di awal. Bisa jadi Anda tampilkan rapi, ya cantik, ya ganteng misalnya. Mereka akan respon. Karena psikologi mereka kan berbeda-beda. Ada yang membutuhkan informasi baru. Ada yang membutuhkan pandangan lihatnya aja. Ada yang melihat pandangan-pandangan yang lain misalnya. Atau ada yang menginginkan guyonnya Anda. Maka di sesi selanjutnya ini kita akan membahas penciri khasan. Misalnya Anda lebih suka, misalnya kalau yang di FAI ya, yang paling dominan itu, kalau ada Pak Samsur Rizal, maka kita akan kenal bahwasanya Pak Samsur Rizal itu dengan keahlian atau kemampuan berpantun. Maka kita sangat menunggu-nunggu kepantunnya beliau. Nah, sehingga dalam hal ini bisa jadi orang lain memandang bahwasanya kita punya kemampuan apa, kita punya pengalaman apa. Tapi di satu sisi yang lain, orang lain juga pernah atau orang lain juga akan melihat hal yang bukan pada pandangan-pandangan yang tadi. Bisa jadi melihat dari pribadi kita, kemampuan kita, penguasaan materi kita, dan lain sebagainya. Karena itu daya tariknya berbeda-beda. Tapi memang saya sadari bahwasanya ketika seseorang itu memiliki pengalaman yang banyak, maka itu akan menjadi nilai tambah. Pernah saya ngobrol dan diskusi dengan salah satu trainer di Universitas Brawijaya, kemudian beliau tanya kepada saya, "Mas, sampean sudah punya buku atau belum?"
sedang lagi disusun, Pak. Loh, sebagai trainer itu harus ada sesuatu yang ditunjukkan. Maka buku itu menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Jadi misalnya, saya sebagai trainer, misalnya trainer SDM, maka saya setelah menulis buku tentang konsep diri, pengenalan diri, manajemen waktu, misalnya manajemen diri dan seterusnya. Maka disitulah akan ada nilai tambah untuk Anda. Kalau Anda tidak punya buku, apa yang Anda tunjukkan? Nah, kan gitu. Disitulah akhirnya saya mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang menjadikan diri saya dikenal. Nah, sejauh ini memang buku belum selesai saya selesaikan, tetapi dalam hal ini orang lain akan melihat dari sisi-sisi yang lain. Biasanya kalau saya pribadi itu dikenal karena saya ngisi di satu tempat, menarik, kemudian orang itu kebetulan aktif di suatu tempat lagi, organisasi tertentu, kemudian diundang di tempat yang lain, kemudian undang, akhirnya mayoritas di UM itu mulai dari pertama lembaga dakwahnya, kemudian HMJ-nya, BEM-nya itu sudah. Karena kenapa? Karena orang yang kita sampaikan di awal itu, pengalaman pertama, dia akan menjadikan diri kita dikenal oleh orang lain. Biasanya di awal-awal memang kita tidak berbayar. Pengalaman orang itu akan menjadikan dirinya dibayar. Maka biasanya tahap-tahap awal itu biasanya gratis. Oke, ketika gratis itu, ya ketika membuat sebuah pelatihan kemudian gratis, kemampuan komunikasi kita bagus, kita berikan, minta mereka masukan. Ketika minta mereka masukan, maka Anda akan tampilkan bahwasanya kesan peserta atau kesan 5 batch ya, atau 5 tahapan pelatihan yang saya lakukan. Ini kesan mereka, kesan negatif, kesan-kesan positif. Maka pada waktu itu kita akan menunjukkan kepada mereka yang mereka melihat atau mereka fokus mereka adalah melihat pada pengalaman kita. Gitu ya Mbak Ayu ya. Pak. Ya, Mbak Ayu Saya, sudah, Pak. bentar, Mbak Ayu sudah selesai? Udah, Pak. Oke, jadi memang itu ya, pengalaman menjadi daya dorong atau daya yang kuat dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada, maka silakan lakukan aja. Biasa misalnya beberapa orang, nanti beberapa orang itu memberikan kesan kepada kita. Ketika kesan itu positif, maka kita tampilkan. Maka pengalaman kita dari pengalaman itu. Silakan Mas Zulfikar. Ya Pak, begini Pak, kan sebelum kita memulai public speaking ataupun contohnya misal kita menjadi trainer ataupun seorang pejabat negara ingin melakukan sambutan, otomatis kan itu semua mata akan tertuju kepada yang menyampaikan, ya begitu kan Pak. Nah, saya ada pernah membaca Pak, ada pernah lihat bahwasannya mereka itu kebanyakan menghafal. Nah, itu bagaimana Pak? Sekarang, tapi memang kan kalau dilihat, kalau mereka akan melakukan pidato seperti itu, pasti akan melaksanakan dia pasti persiapan terlebih dahulu. Saya juga ada mengutip dari kata-katanya Abraham Lincoln Pak. Dia mengatakan begini Pak, jika aku mempunyai 8 jam untuk menebang pohon, maka akan kupakai waktuku 6 jam untuk mengasah kapak tersebut. Nah, jadi banyak yang digunakan itu. Yang pertama, saya lihat itu, saya ada membaca itu, yaitu pertama, ya banyakin menghafal Pak, menghafal. Seperti orang-orang besar itu ternyata dia banyak menghafal, persiapannya sangat lama, walaupun pidatonya hanya 7 menit, tapi ternyata persiapannya itu sangat lama. Apa betul Pak itu kita harus menghafal dulu begitu apa gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Plus minus memang berkaitan dengan hafalan. Pernah ada salah satu komika, saya lupa namanya, saya lupa namanya. Pernah waktu sesi keberapa gitu ya, ke-10, ke-8 itu dia close mic karena pengalaman dirinya atau pada waktu dia tampil dia ngeblank. Nah, ketika ditanya, maka katanya hafalan saya hilang. Kalau misalnya dia menghafal, maka kemungkinan besar dia akan lupa ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang diinginkan. Misalnya, PPT-nya nggak nyala, misalnya slide-nya nggak fontnya hilang, ya fontnya ganti dan seterusnya.
itu akan merasakan hal yang berbeda. Awalnya membayangkan sesuatu yang diinginkan, tetapi karena terjadinya berbeda, maka kita akan terjadi juga berbeda dengan diri kita. Ketika memang plus minus, ketika seseorang itu akan menghafal, ada positifnya, berarti dia akan bertahap-tahap dia akan menghafal, atau bertahap-tahap dia akan menyampaikan sesuai dengan hafalannya. Tapi ketika di tengah-tengah ada yang hilang, maka dia akan lupa selanjutnya. Maka yang tadi disampaikan Abraham Lincoln itu kuncinya pada latihannya. Ya, kuncinya pada latihannya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka lihat terus slide-nya, materinya kita sudah cocok atau belum, kurangnya apa. Kalau saya menyampaikan ini pas atau tidak, maka contoh atau bicara di depan di depan cermin. Latihan-latihan seperti itu biasanya akan melatih diri kita untuk bisa siap untuk menyampaikan informasi. Bahkan ketika kita bercermin, kita lagi pakai baju misalnya, pakai sendal atau ngendarain motor, kemudian kita latihan bicara, latihan ngomong, latihan menyampaikan informasi, itu adalah proses di mana kita akan berlatih. Nah, latihan memang sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena ketika latihan itu akan menguatkan apa yang menjadi pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Makanya ada kalau di sesi-sesi TV atau sesi-sesi apapun itu, ada namanya briefing, ada namanya gladi bersih, gladi kotor. Untuk apa? Untuk memastikan kita tidak melakukan kesalahan. Kalau kesalahan teknis bisa jadi, tetapi kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Maka kuncinya adalah wawasan kita. Kalau misalnya kita memiliki air tandon misalnya ya, air tandon atau wadah air lah ya. Ketika kita mengisi air di atas, kemudian di sini dibuka dengan kerannya hanya kecil, di sini airnya sedikit misalnya, airnya sedikit, kita buka kerannya, maka kemungkinan keran itu atau air itu akan mengeluarkan melewati keran hanya sedikit saja air yang akan keluar. Tapi ketika kita mengisi penuh, kita buka kecil, besar ataupun apa, dia akan mengalir dengan deras. Karena kenapa? Karena tekanan dari atas. Maksud saya apa? Maksud saya adalah ketika kita mengetahui pengetahuan yang luas, maka dalam kondisi apapun, entah itu terdesak, mendadak dan seterusnya, kita sudah memiliki bekal di atas kepala kita atau di dalam kepala kita. Kalau menghafal, maka kita hanya menghafal sekian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada tambahan air atau ada pengurangan air, ada bocor dan seterusnya, maka kemungkinan besar kita akan susah untuk menyesuaikan. Maka kuncinya adalah latihan. Latihan itu dalam bentuk penguasaan materi yang mendalam. Kalau menghafal ada positifnya, ada negatifnya. Tapi saran saya lebih baik memahami daripada menghafal. Kalau memahami lebih fleksibel, tapi kalau menghafal itu lebih saklek pada apa yang dihafal. Gitu Mas Zulfikar ya. Gitu Mas Zulfikar? Iya Pak, siap Pak. Oke. Baik, kita jeda sejenak untuk makan misalnya teman-teman sekalian. Kalau yang sudah duhur silakan duhur ya. Sudah 11:30 ya. Kita akan masuk lagi jam 10. Jeda 30 menit. Boleh Anda live, bisa nanti Anda gabung lagi atau tetap di sini juga nggak masalah. Oke? Yang ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di bawah kolom Anda, kolom chat, atau ditanyakan di grup WA. Oke, terima kasih. Di sesi ini kita perlu ditutup dan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Pesan saya adalah bicara masalah komunikasi, maka kita bicara masalah mindset. Mindset yang positif akan mendorong kita kepada hal yang positif. Mindset yang negatif akan mendorong kita kepada hal yang negatif pula. Maka pikirkanlah hal positif tentang apa yang akan Anda kuasai, karena ketika pikiran positif itu akan mendorong pribadi Anda untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.